Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa setiap pujian kami, membawa setiap penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Tuhan memberkati setiap pelayanan kami hari ini, memberikan roh yang baru, memberikan sukacita yang baru, dan hadirat Tuhan boleh kami rasakan siang hari ini. Sebab kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan siang hari ini, Yesus. Kami mau tanggalkan setiap beban kami, kami mau tanggalkan setiap masalah kami, dan kami mau fokus sama Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih.
pujian kami Tuhan. Biar setiap pengagungan kami siang hari ini hanya bagi Engkau saja Yesus. Biar setiap kehormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Memberkati setiap pelayanan kami Tuhan. Memberkati setiap kami. Setiap pujian penyembahan kami yang terbaik hanya buat Engkau saja. Bertahta Tuhan atas setiap pujian kami, memberkati, menutup bungkus setiap ruangan ini, memberkati setiap jemaat yang hadir Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak mengalami hadirat Tuhan, tidak ada satupun yang tidak mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji, mengagungkan nama-Mu lebih lagi. Bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang di belakang shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin. Yang ada sukacita, kita boleh beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Biar kami mau bawa setiap pujian kami Tuhan. Biar setiap atmosfer surga boleh nyata di tempat ini Tuhan. Biar setiap sukacita itu boleh nyata Tuhan bagi setiap kami. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Angkat setiap hatimu, pujianmu hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja.
sebab Engkau Raja di atas segala raja. Mari lebih lagi, lebih semangat lagi, kita mau angkat setiap pujian ini. Mari goyangkan tubuh ke kanan dan ke kiri, beri yang terbaik buat Dia, Raja di atas segala raja. buat Tuhan Yesus. Yes Tuhan, kami percaya Engkau Raja kami. Kami percaya Engkau Tuhan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa apapun Tuhan
yang sudah Tuhan janjikan kepada kami. Tuhan juga yang akan menggenapinya bagi setiap hidup kami, Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kami, membawa setiap iman kami, percaya kami hanya pada Engkau saja. Terukir dalam
Bapa untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya kepada Engkau, tidak bimbang. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada di sini. Dan kalau Engkau ada di sini, Engkau berjanji, Engkau pasti menggenapi. Engkau tahu seru doa kami, Engkau mendengarkan kami pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau dengar firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kami sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Pada saat siang hari ini saya mau melanjutkan khotbah saya, yaitu perjalanan Yusuf bagian ketiga. Ya saudara, ketiga. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada saat siang hari ini saudara ya. Ada 3 poin penting. Yang pertama Yusuf diangkat Firaun ya. Jadi saudara, saya ulangi sedikit apa yang terjadi minggu lalu ya khotbah saya. Jadi Firaun itu bermimpi dan mimpinya 2 kali. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan dari mimpi tersebut saudara. Dan juru minum ingat bahwa waktu dia di penjara bersama dengan Yusuf, Yusuf pernah mengartikan mimpinya. Dan terjadi apa yang dimimpikan itu saudara ya. Ketika juru minum itu bermimpi diartikan, Yusuf bilang bahwa dia akan dikembalikan ke posisinya. Benar terjadi dalam 3 hari. Kemudian saudara, juru roti juga terjadi. 3 hari kemudian dibebaskan tapi kepalanya dipenggal dan terjadi saudara ya. Nah dengan kejadian itu saudara, Yusuf memang bilang sama juru minum, nanti ingatkan Firaun. Kalau saya ada di sini ini bukan karena kesalahan saya katanya ya. Nah saudara, tapi dilupakan, Yusuf dilupakan. Oke saudara, selanjutnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masuk ke mimpi Firaun itu. Jadi mimpi Firaun itu saudara, sudah saya sampaikan minggu lalu. Artinya adalah akan ada kelimpahan selama 7 tahun, masa kelimpahan. Dan akan ada masa kelaparan atau sengsara selama 7 tahun, saudara. Itu artinya yang Yusuf katakan, saudara ya. Jadi akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan di tanah Mesir, saudara. Kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu itu mulailah Yusuf memberikan satu nasihat kepada Firaun. Yusuf kasih nasihat begini saudara, Tuanku Raja, angkatlah seorang yang berhikmat, yang berakal budi atau yang bijaksana, supaya dia mengatur segala sesuatunya di masa kelimpahan, supaya nanti pada masa kelaparan 7 tahun tersedia makanan di Mesir. Nah saudara, usul itu dipandang baik oleh Firaun. Kita baca ayatnya. Kejadian 41 37 sampai dengan 45 ya. Mari kita lihat. Tolong dibacakan ayat ini. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya
kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berseluruhlah orang di hadapan Yusuf. Hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf berkata kepada Firaun bahwa Tuanku harus mengangkat seseorang yang berhikmat, bijaksana, berakal budi. Karena akan ada masa kelimpahan selama 7 tahun. Dan setelah itu akan ada masa kelaparan selama 7 tahun. Usul itu dipandang baik oleh Firaun, benar. Tapi masalahnya adalah siapa orang di negeri ini yang berhikmat seperti engkau, gitu kalau saya mau terjemahkan ya. Siapa di negeri ini yang berhikmat selain daripada engkau Yusuf? Katanya, yang dipenuhi oleh roh Allah. Saudara lihat bahwa Firaun orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengakui bahwa Yusuf itu orang yang dipenuhi roh Allah, saudara. Penuh dengan hikmat. Oleh karena itu saudara, saat itu juga Raja bilang, aku akan angkat engkau menjadi kuasa atas seluruh negeri Mesir. Kelebihanku cuma tahta ini aja. Orang gak boleh bergerak tanpa sepengetahuan engkau. Artinya semua ada di bawah kendali engkau Yusuf. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam satu hari dia seorang pesakitan di dalam penjara, dia menjadi Perdana Menteri di negeri Mesir. Sebuah negeri yang terkuat zaman itu saudara. Hanya dalam satu hari. Itu yang saya sampaikan minggu lalu ya saudara. Bahwa penderitaannya Yusuf itu berakhir. Dan tanpa Yusuf sangka-sangka, tiba-tiba saja dia menjadi Perdana Menteri di negeri Mesir. Siapa yang menyangka saudara? Gak ada yang menyangka ya saudara. Dari seorang budak di penjara akhirnya menjadi Perdana Menteri. Gak ada yang menyangka saudara. Tetapi saudara ingat kemarin apa kuncinya? Kenapa ya Yusuf demikian disertai oleh Tuhan? Takut akan Allah. Ya, itu kuncinya saudara. Kuncinya adalah Yusuf takut akan Allah. Dimanapun dia takut akan Allah. Itu yang pertama. Perjalanan hidupnya Yusuf di bagian ketiga ini. Ya, Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi Perdana Menteri. Hal yang kedua, melewati penderitaan 13 tahun. Ya, kemarin kan kita sudah bahas ya 13 tahun ya saudara ya. Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Waktu dia dimasukkan ke dalam sumur, saudara ingat umurnya berapa? Masih ada yang ingat? Waktu dia dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya, umurnya 17 tahun. Kemudian dia dijual jadi budak, kemudian dijual lagi di pasar budak, dan kemudian dia dibeli oleh Potifar. Kemudian dia masuk penjara karena difitnah oleh istrinya Potifar, saudara. Nah, kemudian sampai terjadinya Firaun mengangkat dia, umurnya berapa saudara? 30, saudara. Jadi penderitaannya itu 13 tahun. Saudara, 13 tahun itu bukanlah waktu yang singkat, betul gak saudara? Waktunya singkat? Waktu menunggu di penjara, saudara ya, itu bukan waktu yang singkat loh saudara. Saya tanya gampangnya ginilah saudara. Saudara menunggu orang yang diharap-harap datang ya saudara. Terus orangnya gak datang-datang atau telat gitu ya. Itu saudara menunggu itu kayaknya lama gak? Lama loh saudara. Misalnya saudara harus nunggu 3 jam nungguin orang itu. Saudara rasa lama gak? Lama banget nih, lihat jam lagi, aduh, mundar mandir, lihat jam lagi.
kok nggak datang toh katanya. Gitu kan saudara ya. Kayaknya lama banget gitu saudara. Ya. Tapi kalau saudara rekreasi ke pantai, kok orang kroso ya jam 6. Lain kan saudara ya. Kalau saudara seneng-seneng, itu kayaknya waktu itu cepet banget berlalunya. Tapi kalau saudara nunggu orang atau dalam penderitaan saudara, kayaknya lama banget waktu itu. Benar gak saudara? Ya itu sebenarnya perasaan kita aja ya. Waktunya sih sama aja saudara. Tapi rasa-rasanya itu nunggunya lama. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan Yusuf? Yusuf itu menunggu kapan Tuhan gitu kan ya saudara. Ini kok aku menderita begini. Kira-kira kalau saudara yang jadi Yusuf itu, bagaimana rasanya saudara? Suwi banget, lama banget gitu ya saudara ya. Dalam situasi saudara di dalam penjara, menjadi budak dan sebagainya saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba saudara pikirkan tentang Yusuf. Umur 17 dia dimasukkan ke sumur oleh kakak-kakaknya, kemudian dijual. Baru umur 30 dia jadi Perdana Menteri. Antara umur 17 sampai 30, bukankah itu usia yang baik saudara? Untuk senang-senang. Anak muda, iya kan? Betul kan saudara? Waktunya orang menikah ya di situ kan ya? Benar kan saudara? Usia-usia itu kan antara 20, 30, betul gak saudara? Kekuatan masih hebat, saudara bekerja. Kan orang cari kerjaan sekitar usia-usia itu ya saudara, pencari pekerjaan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya ada kalau orang umur 17 dirayakan. Namanya apa saudara? Sweet 17 gitu ya saudara ya. Ya Sweet 17. Bukan Sweet 70 saudara, 70 itu 70. Ya saudara ya. Tapi tetap sweet ya saudara, tetap manis di umur 70 tahun. Amin. Ada yang sudah 70, oh itu Pak Parno ya, masih sweet itu berdua sama Bu Parno saudara ya. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, jadi usia-usia itu adalah usia-usia yang masa-masa seseorang itu merasakan kesenangan gitu ya saudara. Tapi saudara perhatikan bahwa Yusuf itu hilang masa-masa mudanya saudara. Dia ada di dalam penjara, dia menjadi budak di sana saudara ya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf walaupun dia ada di dalam penjara, walaupun dia sebagai budak. Kenapa? Takut akan Allah ya. Demikian juga saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara masih dalam penderitaan dan saudara menunggu yang seperti saya katakan tadi. Kok lama banget ya Tuhan? Ada yang ngomong kayak gitu saudara. Kok lama banget ya, doaku kok belum dijawab ya Tuhan. Ya, karena kita menunggu ini saudara. Yusuf itu menunggu di dalam penjara sebagai budak. Saudara, enggak menyenangkan hal itu. Mungkin hari ini saudara juga sedang menunggu saudara ya. Kok lama ini, lama sekali tidak kunjung datang. Dan Yusuf itu waktu itu juga tidak tahu. Ketika dia ada di dalam penjara, dia nggak tahu kapan penderitaannya itu berakhir, saudara. Dia nggak tahu sama sekali. Dan dia mulai menggunakan cara-cara dia sendiri, yaitu dia ngomong sama siapa itu juru minum. Ya, dia bilang nanti kalau kamu sudah bebas, tolong ngomong sama Firaun supaya Firaun tahu permasalahanku bahwa aku ini sebenarnya nggak layak, nggak patut aku dimasukkan penjara. Aku ini nggak bersalah. Nah, jadi dengan usahanya sendiri, saudara, dia mulai mencoba keluar dari penjara. Tapi nggak berhasil kan, saudara? Tetapi walaupun akhirnya setelah 2 tahun kemudian, juru minum itu cerita juga kepada Firaun. Saudara seringkali begini, saudara. Ketika kita menghadapi masalah, entahkah kesehatan, entahkah masalah keuangan, masalah keluarga atau apa saja. Kita kadang-kadang mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Ya benar ya saudara. Tapi saudara lihat nggak? Seringkali kita gagal. Iya toh? Seringkali saudara gagal,
Saya juga seringkali gagal, Yusuf juga gagal. Dia pesan sama juru minum, suruh lepaskan. Enggak dicerita ke. Dia berusaha bagaimana caranya supaya aku keluar dari penjara. Tapi enggak berhasil. Walaupun dia berhasil waktunya Tuhan 2 tahun kemudian, saudara ya. Seringkali kita juga begitu, saudara. Kita mencoba ini, itu enggak berhasil. Tapi saudara lihat Yusuf. Di hari yang tidak diduga, justru mungkin tentara masuk ke dalam penjaranya, dibuka. Kamu ya Yusuf, ayo keluar menghadap Firaun. Dia nggak tahu, dia pikir mau dihukum gantung atau mau dipotong lehernya, mungkin dipenggal kali. Mungkin dia pikir begitu, saudara. Tapi tahu-tahu hari itu adalah hari di mana dia dimuliakan. Ya saudara ya, dia menjadi Perdana Menteri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Paulus bilang begini saudara. Apa yang tidak pernah kita dengar oleh telinga? Apa yang belum pernah kita lihat oleh mata? Apa yang tidak timbul di dalam hati manusia? Itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang begini. Kita itu kadang berharap, mungkin si A itu bisa nolong saya. Si B bisa nolong saya. Seperti Yusuf tadi ya, mungkin juru minum bisa nolong saya. Tapi seringkali luput, saudara. Benar gak? Kita berharap kepada manusia, luput. Malah dalam penderitaan kita, tahu-tahu ada berkat atau Tuhan buka pintu ketika kita tidak tahu sama sekali, tidak berpikir tentang hal itu sama sekali. Tiba-tiba saja Tuhan memberkati saudara, tiba-tiba saja Tuhan menjawab saudara. Itu sebabnya saya katakan, Paulus berkata bahwa apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang gak timbul di dalam hati, Tuhan sediakan. Tiba-tiba saja. Ya saudara ya. Tiba-tiba mujizat terjadi saudara. Dan saya percaya itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara pikir si A si B bisa nolong. Enggak bisa tolong. Tapi tahu-tahu orang yang tidak kita sangka-sangka bisa nolong. Malah dia menolong kita. Saudara. Ya, ini adalah jalan Tuhan saudara ya. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah selanjutnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita lihat saudara cerita tentang Yusuf ini saudara. Dia bisa disertai oleh Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Selanjutnya hal yang ketiga, terakhir. Cepat banget saudara ya. Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Ya, Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah saudara, ketika Yusuf memimpin seluruh tanah Mesir pada waktu itu, terjadi 7 tahun kelimpahan. Benar apa yang ditafsirkan oleh Yusuf itu, bahwa terjadi 7 tahun kelimpahan, panen di mana-mana, kelimpahan di seluruh negeri Mesir. Dan Yusuf mulai mengumpulkan semua gandum-gandum, bahan makanan dari seluruh Mesir. Alkitab katakan seperti pasir di laut banyaknya. Artinya banyak sekali. Saya nggak ngerti berapa hektar gudang logistiknya Yusuf pada waktu itu, nggak disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi saudara, yang Alkitab katakan adalah karena saking banyaknya saudara, maka orang berhenti menghitung gandum-gandum itu. Tadinya mungkin dihitungin ya, 1 karung, 2 karung, 3 karung. Ini 1000 karung, 100.000 karung. Tapi akhirnya orang berhenti menghitung saudara. Kenapa? Saking banyaknya sudah gak terhitung lagi. Wes kumpulin aja, udah gak usah dihitung lagi. Semua kumpulkan katanya ya. Karena itu adalah perintah dari Yusuf. Nah saudara, Yusuf pada waktu dia ada di negeri Mesir itu, Tuhan memberi dia anak, 2 anak. Yang pertama namanya Manasye. Artinya saudara, membuat aku lupa. Sebab begini kata Yusuf, Allah telah membuat aku lupa sama sekali dengan kesengsaraanku dan kepada rumah Bapakku yang ada di Kanaan. Makanya anak pertama dikasih nama Manasye ya. Kemudian anak yang kedua, laki-laki lagi, dia kasih nama Efraim. Efraim itu artinya membuat aku berhasil. Itu arti kata Efraim, saudara ya. Sebab katanya begini, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri
kesengsaraanku. Ya, dan dalam kesengsaraanku Allah membuat aku berhasil. Ya, nah itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa Yusuf berhasil, saudara tahu? Ingat, Yusuf takut akan Allah, saudara ya. Nah, selanjutnya saudara, setelah terjadi 7 tahun masa kelimpahan, benar apa yang Yusuf artikan mimpi raja itu. Terjadi 7 tahun kelaparan. Di seluruh negeri Mesir terjadi kelaparan, saudara. Dan rakyat mulai berteriak kepada Firaun bahwa mereka mulai kelaparan. Apa yang Firaun katakan kepada rakyatnya? Firaun bilang kepada rakyat Mesir, pergilah kepada Yusuf. Perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Itu yang Firaun katakan. Jadi ketika rakyat mulai menjerit karena kelaparan, saudara, Firaun bilang, pergi kepada Yusuf. Perbuat apa yang dia katakan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka Yusuf mulai membuka lumbung-lumbung makanan dan menjual kepada orang Mesir, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat itu kelaparan terjadi juga di Kanaan. Kanaan ini adalah tempat asalnya Yusuf, saudara. Di mana ayahnya, masih ingat ayahnya Yusuf siapa, saudara? Siapa? Ingat, Yakub, ya saudara ya. Ayahnya Yusuf itu Yakub, di mana ada adiknya satu. Siapa adiknya Yusuf? Benyamin. Dan ada 10 kakaknya, saudara ya. Karena dia 12 saudara yang perempuan, dia masih ada kakak perempuan sebenarnya, tapi tidak terhitung kalau bangsa Israel ya saudara. Perempuan nggak terhitung, saudara, yaitu Dina namanya ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi pada waktu itu Yakub berkata kepada kakak-kakaknya Yusuf, dia bilang gini, "Hei, ini terjadi kelaparan ini. Kenapa kalian hanya saling pandang memandang?" katanya. "Kenapa kalian lihat-lihatan? Tok, kita ini kelaparan ini. Gandum sudah menipis. Kalau kita nggak ada usaha, mati kita semua, nggak ada makanan." Itu yang Yakub katakan. "Saya dengar di Mesir ada makanan. Pergi ke Mesir, beli makanan di Mesir," kata ayahnya. Akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, 10 orang kakaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum, bahan makanan. Sedangkan Benyamin ditinggal, nggak boleh ikut Benyamin, saudara ya. Karena saudara tahu Benyamin ini adalah saudara sekandung dari Yusuf, dari ibu yang sama, yaitu Rahel. Sedangkan kakak-kakaknya yang lain dari ibu yang berbeda, Zilfa, Bilha, dan Lea, saudara ya. Kalau bapaknya satu, saudara, yaitu Yakub. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi berangkatlah 10 orang ini, saudara, ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Dan dia ketemu dengan Yusuf, tapi mereka tidak mengenal Yusuf, saudara. Ya, mereka sujud sampai ke tanah di hadapan Yusuf untuk membeli bahan makanan. Saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf mengenal mereka, saudara. Dia bilang, "Ini kakakku yang 10. Tapi kakaknya nggak mengenal Yusuf, saudara. Karena satu, mereka sudah 13 tahun nggak bertemu. Kedua, pasti pakaian Yusuf seperti pakaian pembesar. Ya toh? Yang ketiga, saudara, di dalam pikiran kakaknya, nggak mungkin itu adekku, betul nggak? Kan dia sudah dijual sebagai budak. Mana mungkin dia jadi Perdana Menteri di negeri Mesir? Mustahil itu kata. Jadi dalam pikiran mereka sudah nggak mungkin, ini nggak mungkin Yusuf gitu kan. Dan wajahnya mungkin agak sedikit berubah karena waktu 13 tahun sudah tidak bertemu, saudara. Ya kalau ada mirip-mirip mungkin di batin toh ya. Kok mirip adekku ya? Ya kan paling kayak gitu ya saudara ya. Tapi nggak mungkin itu adekku. Kan gitu kan saudara. Nah jadi saudara, mereka tidak mengenali Yusuf. Tapi Yusuf mengenali mereka semua satu persatu. Karena 10 jumlahnya saudara. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi Yusuf main sandiwara. Main sandiwara. Tidak menyatakan siapa
dirinya. Tapi nanti saudara, dia akan menyatakan dirinya, siapa dirinya ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, 10 kakaknya ini sujud menyembah kepada Yusuf. Yusuf ingat akan mimpinya. Saudara ingat mimpinya dulu apa? 2 kali ya Yusuf menceritakan mimpinya ketika Yusuf masih remaja. Dia bilang ada berkas-berkas gandum, berkas saya berdiri dan berkas-berkas yang lain itu sujud menyembah katanya. Kemudian ada matahari, bulan dan bintang, ya kan saudara, sujud menyembah dia. Loh saudaraku yang dikasih Tuhan, itu kan membuat marah kakak-kakaknya. Bahkan bapaknya pun ikut marah saudara. Tapi hari itu setelah 13 tahun, lebih ya, mestinya lebih 13 tahun penderitaan itu 13. Tapi mimpinya kan ketika Yusuf masih remaja saudara. Jadi mungkin 15-16 tahun ya saudara, mimpi itu menjadi kenyataan bahwa kakak-kakaknya sujud menyembah Yusuf saudara. Ya, mari kita akan membaca di dalam Kejadian pasal 42 saudara. Ayat 7 sampai dengan banyak ini saudara ya, 28 ya. Jadi saya ceritanya agak bisa saya potong ya, karena dibacakan sama Mbak Riwanti. Ya saudara, jadi begitu baca kan saudara udah tahu ceritanya ya. Jadi saya hanya kasih keterangan sedikit-sedikit nanti ya. Monggo Mbak, tolong dibaca ini. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi ia tidak dikenal mereka. Ya, jadi saudara tadi lihat ya, saudara-saudaranya tidak mengenal, tapi Yusuf mengenal ya. Terus. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah, kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan, tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar. Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya lah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita ini menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita."
Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon di antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, "Uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku." Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Baik, terima kasih saudara. Jadi ini ceritanya tadi sebagian sudah saya ceritakan ya. Jadi saudara, ketika saudara-saudaranya Yusuf ini datang, Yusuf itu kenal tapi saudara-saudaranya nggak kenal sama Yusuf. Kemudian saudara, Yusuf tidak memperkenalkan diri saudara, tapi dia membentak, "Dari mana kalian?" Maksudnya asalnya dari mana? Mereka bilang, "Kami dari Kanaan." Ya. Terus Yusuf bilang, "Kalian ini pasti pengintai, melihat tempat-tempat mana yang gak dijaga ya." "Bukan Tuanku, bukan, kami bukan pengintai. Kami kesini hendak membeli makanan. Kami ini adalah orang dari Kanaan. Ayah kami sudah tua di sana, ada adik kami di sana satu," katanya. Kemudian kami bersepuluh, ada satu lagi adik kami tapi sudah tidak ada. Yang dia maksud tidak ada itu kan Yusuf saudara. Padahal orangnya ada di depannya, ya kan saudara. Jadi kemudian Yusuf bilang gini, "Oke, kalau gitu saya ini orang yang takut akan Tuhan ya," katanya. "Omonganmu ini harus benar. Kalau gitu satu orang jemput adikmu si Benyamin, itu adikmu yang bungsu." Dia nggak sebut namanya di situ ya. 9 harus ditahan. Tetapi kemudian kalau saudara baca, itu berubah pikirannya Yusuf. Tapi semua 10-10-nya dimasukkan penjara. Selama berapa hari? 3 hari. Ya toh? Selama 3 hari dimasukkan penjara, saudara. Kemudian saudara, mereka tuh ngomong satu dengan yang lain. Ya. Tapi mereka pakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, bahasa Mesir lain. Yusuf itu nggak bisa bahasa Ibrani. Padahal dia kan orang adiknya bisa ya saudara. Dia pakai penterjemah. Kalau saudara perhatikan tadi, dia ngomong sama kakak-kakaknya pakai penterjemah. Karena Yusuf pakai bahasa Mesir, saudara. Sedangkan kakak-kakaknya ini pakai bahasa Ibrani. Jadi seolah-olah Yusuf tidak mengerti bahasa mereka. Tapi ketika mereka mulai ngomong-ngomong di antara keluarga, "Aduh, ini gara-gara kita sudah berbuat salah sama adik kita itu." Ketika dia minta tolong sama kita untuk melepaskan Yusuf itu ya, kita nggak menolong dia katanya. Itu sebabnya kesesakan ini terjadi kepada kita. Ruben bilang, "Itulah dulu kan sudah saya bilang, jangan diapa-apakan anak itu," kata gitu kan saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf mengerti apa yang mereka katakan saudara. Makanya Yusuf balik badan, kemudian Yusuf menangis. Ada kan tadi ya saudara lihat, Yusuf menangis. Karena apa? Dia kangen saudara sama kakak-kakaknya ini. Tidak ada dendam di dalam hatinya. Tapi dia tuh kangen, dia nangis saudara. Dia kurung selama 3 hari kakak-kakaknya. Supaya apa? Supaya merenungkan nasib mereka. Mengapa mereka bisa begini? Benar saudara, mereka merenung bahwa mereka bilang kita ini bersalah terhadap adik kita. Nah ini loh yang dimaksud oleh Yusuf. Akhirnya setelah 3 hari dia dikeluarkan. Yusuf katakan, 9 orang dari antara kalian boleh pulang, bawalah makanan untuk meredakan kelaparan seisi rumahmu. Kemudian bawalah kemari adik kalian yang bungsu itu supaya terbukti omongan itu adalah benar. Kalian tidak berbohong kepada saya, itu kata Yusuf. Tapi 1 orang
harus ditahan. Kemudian Simeon diikat 1 orang. Dengan kata lain, bawa Benyamin ke sini, nanti Simeon baru boleh bebas, saudara. Ya, akhirnya mereka dikasih gandum, kasih makanan yang banyak, mereka pulang ke negeri Kanaan, saudara. Ya, nah demikian ceritanya, saudara. Kemudian cerita selanjutnya bagaimana, saudara? Tunggu minggu depan, ya. Yusuf bagian keempat ya, nggak enak ya saudara, cerita aja keputus ya, makanya datang minggu depan. Ya, jangan sampai saudara nggak datang ya. Baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan melihat sedikit saudara apa yang terjadi dengan Yusuf ini, saudara. Ya, Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Dia takut akan Tuhan. Mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf jadi kenyataan, saudara. Ya, karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Sekarang saya ajak saudara merenungkan. Tolong saudara jawab ya, tapi dalam hati. Kalau saudara adalah Yusuf, saudara 13 tahun menderita. Yang membuat saudara menderita itu kakak-kakak saudara yang 10 orang. Dan kemudian Tuhan angkat saudara jadi Perdana Menteri Mesir. Terus kakak saudara itu yang 10 itu datang sujud di hadapan saudara minta gandum, minta makanan. Saya tanya saudara, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Nah, saudara, nanti tolong dijawab di Komsel, ya. Ya, saudara jawab di Komsel. Nanti pintas-pintas tanya ya hal ini, ya. Jawab di Komsel, saudara. Apa yang jujur ya? Apa yang ada dalam hati saudara? Mungkin saudara ada yang bilang, tak pites tenan. Ya, tak masukkan penjara dia 13 tahun. Sama seperti aku menderita 13 tahun. Mungkin ada yang bilang kayak gitu. Ya banyak nanti saudara ya. Nanti saudara jawab di mana? Di Komsel ya saudara. Tapi saudara saya mau kasih tahu. Yusuf mengampuni kakak-kakaknya yang berbuat dosa. Inilah keindahan karakter Yusuf, saudara. Dia tidak ada dendam. Ketika Yusuf mendengar mereka saling ngomong satu dengan yang lain, ini karena salah kita ini, karena kita sudah menjual Yusuf ini dan sebagainya. Yusuf kan tahu mereka ngomong apa. Yusuf cuma pura-pura gak ngerti bahasa mereka, saudara. Kemudian kita lihat Yusuf kan menangis, saudara. Ya, saking kangennya. Sebenarnya kalau boleh dibilang, saudara, Yusuf tuh pengen peluk mereka, begitu loh. Tapi Yusuf masih tahan-tahan karena dia masih menunggu Benyamin masih hidup apa enggak, kak adiknya itu. Ya, dia masih menunggu itu. Nah, oleh sebab itu saudara, jangan lewatkan minggu depan ya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lihat keindahan karakter dari Yusuf. Yusuf itu luar biasa, saudara. Hari ini mungkin Bapak Ibu juga sedang menderita seperti Yusuf ya. Tapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Satu hari, saudara, yakinlah janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup saudara. Kalau saudara hari ini sedang menunggu janji itu, jangan marah-marah, jangan mengeluh, jangan menyalahkan orang lain, saudara. Yusuf itu enggak menyalahkan kakaknya, enggak, saudara. Tetap dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara juga tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Paulus berkata apa, saudara? Berdoalah senantiasa, bersukacitalah, mengucap syukurlah. Ingat 3 hal ini yang Paulus katakan. Dalam penderitaan senantiasa bersukacita, terus berdoa, terus mengucap syukur. Amin, saudara. Jangan nyalahkan orang lain, ya. Saya percaya kalau saudara punya sikap yang benar di hadapan Tuhan, satu hari, mungkin hari ini, siapa yang tahu jawaban itu datang kepada saudara? Nggak ada yang tahu. Hari ini adalah hari saudara dibebaskan. Hari ini adalah hari di mana Tuhan buka pintu. Amin, saudara. Kita nggak tahu, saudara, waktunya Tuhan.
Ya, kita nyanyi lagu tadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan, aku percaya Tuhan, janji-Mu ajaib. Amin, amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu ini menguatkan kita. Ku percaya akan janji Allah. Saudara percaya janji Allah? Entah kapan janji Allah pasti Dia akan nyatakan. Tapi kita harus menjadi orang yang takut akan Allah. Kita nyanyikan lagu ini, saudara, dengan iman yang sungguh kepada Allah. Sungguh besar setiamu, kita nyatakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu Dia tahu isi hati saudara. isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. percaya Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku,
janji-Mu ya dan amin. Kami Haleluya. percaya Yesus baik. setiap janji-Mu, Yesus baik. setiap rancangan-Mu, Yesus. Haleluya. Boleh tergenapi Yesus baik. atas setiap kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Pasti digenapi, pasti digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Janji-Mu ajaib, janji-Mu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus baik, Yesus baik. Yesus ajaib. Terima kasih Haleluya. Sembah Dia, saudara. Agungkan Dia dari dasar hati saudara. Sembah Dia. Oh haleluya. Kau ajaib Tuhan. Katakan sesuatu yang indah. Katakan Tuhan Yesus baik. Yesus Engkau pelindung kami. Engkau Allah yang menjaga kami. Engkau Allah yang memelihara kami di dalam kesesakan kami. Engkau yang memperhatikan kami Tuhan dalam sengsara kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudara percaya Tuhan pasti buka jalan? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kami percaya Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan, Ku tahu Tuhan pasti buka lagi. jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Oh, Tahu Tuhan sudah buka jalan. Amin. Lihat dengan iman. Tuhan sudah buka jalan. Tahu Tuhan Amin. sudah buka Jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Sekali lagi saudara.
Sekali lagi katakan, ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan Sudah buka jalan. Sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asalku hidup suci, asalku hidup suci, bila turun dunia, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. ini pernyataan iman kami. Tuhan sudah buka jalan. Asal kami hidup benar, hidup suci di hadapan Engkau, hidup takut akan Engkau, pasti satu hari, satu saat Tuhan buka jalan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk cerita Yusuf yang menginspirasi bagi kami untuk tetap kuat di dalam Engkau, tetap setia kepada Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh sidang jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya firman Tuhan mendatangkan berkat bagi kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari gereja. Untuk petugas pengumuman, waktu dan tempat kami persilahkan. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mewakili seluruh keluarga besar Gereja Gais Gideon Ayu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Teddy Cipta Amin, yang pada pagi hari ini sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Di sini saya akan bacakan untuk pengumuman sepekan yang akan datang. Ibadah hari Minggu masih seperti biasa, jam 6.30, jam 9 pagi dan jam 17 sore atau jam 5. Untuk ibadah tunas remaja setiap hari Jumat jam 17 atau jam 5 bertempat di gereja. Untuk ibadah KOM atau Komisi Orang Muda setiap hari Sabtu jam 18 atau jam 6 sore bertempat di gereja. Di bulan April akan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang akan mengikuti baptisan air dapat mendaftar dan mengambil formulir di sekretariat gereja. Pembelajaran baptisan akan dimulai di bulan Maret dan bagi jemaat yang telah mengambil formulir baptisan diharapkan segera mengembalikannya. Sehabis ibadah dimohon seluruh anggota OMG untuk tinggal sebentar. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Sekali lagi kita akan berdoa buat bangsa dan negara dan kita akan berdoa buat para hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur atas segala berkat kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tatanan negara kami, tingkat pemerintahan negara kami dari tingkat atas Bapak Presiden sampai ke tingkat yang paling rendah Bapak Ketua RT. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan kota Solo dan sekitarnya dan setiap jemaat-Mu yang bertempat tinggal Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pelayanan ibadah nanti sore yang akan masih berlangsung satu kali ibadah jam 17 atau jam 5 sore. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka dan menyiapkan fisik mereka secara luar biasa.
Kami menyerahkan pelayanan gereja kami sepekan yang akan datang, baik untuk Komsel Tuhan, untuk komisi orang muda, untuk tunas remaja Tuhan, bahkan untuk tanggal 19 ibadah pagi, siang dan ibadah sore kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani, Tuhan berkati kesehatan secara luar biasa sehingga pelayanan nantinya akan berjalan secara maksimal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Teddy Cipta Amin beserta dengan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami, dimanapun pelayanan beliau Tuhan, baik di gereja pusat, di gereja cabang Banyuanyar, maupun di gereja-gereja yang lain yang dilayani oleh hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami. Engkau memberkati kesehatan beliau, Engkau memberkati fisik beliau, dan Engkau memberkati kesehatan baik jasmani maupun rohani beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Yohanes Sitanggang, Bapak Pendeta Agus Sudarmono, Ibu Pendeta Eli Marwati, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Keluarga Ibu Tri Sunarsih Tuhan, kami juga menyerahkan Pendeta Muda Bambang Setiawan, Pendeta Muda Ronaldo, Pendeta Muda Linda, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan menyiapkan beliau-beliau ini Tuhan di dalam pelayanan, baik di gereja cabang atau bahkan nantinya di gereja pusat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara.